Teman YouTube channel, hari ini saya akan mereview terkait aplikasi Bibit. Nah, kenapa saya mereview aplikasi Bibit ini? Karena aplikasi Bibit ini saya nilai cocok bagi kita para pemula yang baru akan mulai berinvestasi reksadana. Nah, di aplikasi Bibit ini sendiri, kelebihannya ada fitur untuk kita dapat mengakses profil risiko kita. Ini adalah landing page dari aplikasi Bibit. Kalau kita masuk, kita akan bisa lihat di sini ada portofolio saya. Saya punya 3 jenis reksadana di sini, totalnya 4,9 juta sekian. Kemudian saya akan coba mengakses profil risiko saya. Nah, di sini saya sudah pernah melakukan assessment profil risiko saya. Saya akan ubah. Saya akan coba mengisi kembali pertanyaannya untuk menunjukkan step by step caranya untuk mengukur profil risiko kita di aplikasi Bibit. Klik ubah. Klik ubah, kemudian ulangi pertanyaan. Nah, di sini yang pertama adalah mengisi kapan ulang tahun kamu. Tujuannya di sini adalah untuk mengetahui usia dari investor yang berinvestasi di aplikasi Bibit ini. Karena usia itu erat kaitannya dengan profil risiko kita. Umumnya, secara psikologis semakin tua usia kita, maka profil risiko kita akan semakin menurun. Karena satu, kemungkinan kita sudah punya tanggungan dan juga keluarga, sehingga kita tidak berani mengambil risiko yang terlalu besar. Lalu itu agak berbeda dengan saat kita masih muda, di mana kita masih cenderung agresif dan berani mengambil risiko yang cukup tinggi. Ini kita coba isi aja, misalnya 1 Januari 1990. Pertanyaan kedua, apakah kamu sudah menikah dan memiliki tanggungan? Ini ada beberapa pilihan kita bisa isi. Apakah belum, masih single, sudah menikah, belum punya tanggungan, sudah menikah, anak 1, sudah menikah, anak 2, dan seterusnya. Saya isi belum, masih single. Ini adalah berapa sih estimasi pendapatan bulanan rumah tangga kamu. Ini kita bisa isi total penghasilan bersih kita dalam sebulan. Katakan misalnya, coba kita isi 7.500.000 rupiah. Next. Kemudian total kekayaan kamu. Di sini adalah total seluruh net worth asetnya kamu, termasuk kas, deposito, properti, emas, saham, reksadana, dan lainnya. Misalnya totalnya keseluruhan kita isi, for example misalnya 45 juta. Next. Ini adalah tujuan kita berinvestasi. Apakah satu, kita hanya pengen memaksimalkan keuntungan, 2, menghindari kerugian, atau keduanya sama penting? Bagi saya keduanya sama penting, karena saya tidak mau kehilangan modal saya dalam berinvestasi. Saya juga ingin memaksimalkan keuntungan saya. Next. Nah, pertanyaan terakhir ini sebenarnya yang paling berkaitan erat untuk mengukur resiko, profil resiko kita dalam berinvestasi. Kalau pasar keuangan turun 15%, kira-kira action kita apa? Yang pertama, jual semua. Biasanya ini dilakukan oleh investor yang masih baru berinvestasi. Biasanya kalau kita kenal di era pandemik ini, generasi Coronials yang baru mulai berinvestasi saham di era Corona. Begitu terjadi ARB berkali-kali, langsung buru-buru cut loss dan pergi karena tidak mampu menahan resiko di berinvestasi di dalam pasar modal. Kalau yang jual sebagian ini bisa kita katakan quite moderate orangnya. Jadi dia berani cut loss, jadi kerugian, tapi dia masih berani simpan sebagian. Expect ini akan naik sesuai dengan prediksi yang dia buat di awal, sesuai dengan trading plan dia. Nah, yang ketiga, simpan semua. Simpan semua ini berarti dia akan simpan dan dia expect market akan kembali recover dan dia akan maintain ini untuk long term biasanya. Yang keempat adalah investasi long term, beli lagi di bawah. Jadi dia melihat market jatuh ini sebagai sebuah peluang. Jadi begitu jatuh dia top up modalnya dan beli lagi di harga bawah. Saya isi beli lagi, submit. Nah, di sini kelihatan hasil saya adalah investor yang agresif, yaitu tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang tinggi untuk mencapai return tertinggi. Nah, Bibit ini akan langsung membantu kita untuk mengalokasikan portofolio reksadana kita sesuai dengan profil risiko kita yang sudah diakses tadi. Nah, karena saya profil risikonya adalah agresif,
maka di reksadana pasar uang yang paling aman alokasi dana saya cuma 10%, di obligasi 34%, yang moderat di saham 56%. Jadi itu kurang lebih cara step by step bagi kita investor pemula untuk dapat mengakses profil resiko kita di aplikasi Bibit. Nah, semoga sharing ini bermanfaat. Jika sharing ini bermanfaat, silakan like, share, comment, dan subscribe di YouTube channel saya. Saya juga akan memberikan kode referral Bibit saya di description vlog saya ini. Saya sarankan untuk teman-teman yang belum mulai berinvestasi dapat mulai dari modal yang kecil dan dari instrumen yang paling aman, yaitu instrumen reksadana pasar uang. Demikian, terima kasih.